Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan dan Pertanahan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentunya senang sekali kami kembali hadir di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk Semua. Kembali bersama saya Tiani Stilia. Pada hari ini Sobat, kita akan membahas tema podcast kita yang berjudul Satuan Karya Pramuka atau Saka Kalpataru. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Bapak Yulkar Pramilus STMT selaku Ketua Pimpinan Saka Kalpataru Provinsi Sumatera Selatan. Halo Bapak, apa kabarnya? Kabar baik Mbak. Baik ya Bapak. Wah, hari ini sudah pakai baju pramuka ya Pak ya. Sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema Saka Kalpataru. Iya, baik Bapak. Sebelum kita membahas tema kita secara lebih jauh ini Bapak, mungkin bisa diceritakan awal mula terbentuknya Saka Kalpataru ini seperti apa sih Bapak? Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mohon izin pimpinan selaku Ketua Pembina Saka Kalpataru yang dalam hal ini dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Edward Chandra selaku Ketua MABI ya. Izin, jadi sebelum kami menjelaskan lebih jauh terkait dengan sejarah terbentuknya Saka Kalpataru ini, mungkin perlu kita ketahui, seperti kita ketahui bersama, Saka Kalpataru ini untuk Saka Kalpataru di Sumatera Selatan ini terbentuk pada tahun 2015. Jadi sebelum awal terbentuknya Saka Kalpataru di Sumatera Selatan yang di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup ini, itu sejarahnya itu terlebih dahulu dibentuknya satu MOU antara Kuarnas ya, Kuarnas Nasional ya, seiring dengan keprihatinan akan permasalahan lingkungan hidup. Jadi ini ada satu MOU antara Kuarnas ya, Kuartir Nasional ya, dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Nah, jadi ada MOU itu dibentuk pada tahun 2011, kemudian Saka Kalpataru Nasional yang di bawah naungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup itu dibentuk pada tahun 2012 setelah MOU tersebut. Nah, seiring waktu, saat itu memang organisasinya masih berbentuk Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Seiring waktu di tahun 2020 16 ya, itu terjadi perubahan. Saka Kalpataru itu menaungi juga Saka Kalpataru dan Wanabakti karena Kementerian Negara Lingkungan Hidup itu bergabung menjadi satu dengan Kementerian Kehutanan. Jadi dalam itu ada Satuan Karya Saka Kalpataru dan Satuan Karya Wanabakti. Jadi kalau di pusat itu Satuan Karya Kalpataru dan Satuan Karya Wanabakti itu menjadi satu. Bersinergi lah bersinergi, Pak ya. Bersinergi ya. Tujuannya memang semuanya lebih menspesifikasikan terhadap kecintaan terhadap lingkungan dan alam. Nah, tidak lama dari itu, dari 2012, kemudian sudah ada beberapa arah-arah kebijakan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup ya untuk membentuk Saka Kalpataru di provinsi-provinsi yang di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup provinsi. Nah, saat itu kita di tahun 2015 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan saat itu kita masih berjudul nomenklatur Badan Lingkungan Hidup itu membentuk Satuan Karya Saka Kalpataru. Nah, sampai sekarang memang lebih dikenal Saka Kalpataru ini lebih kurang baru kita berjalan 2-3 tahun ini karena kemarin kita masih mencari format yang betul-betul pas terkait dengan pelaksanaan daripada struktur organisasinya. Nah, kebetulan 3 tahun terakhir ini kita didukung penuh
oleh Kuarda ya, kuartir daerah ya, yang dipimpin oleh Mabinya Pak Gubernur Hemanderu, kemudian ketua Kuardanya itu dipimpin oleh Pak Reza Pahlepi. Ya, kita mendapat dukungan penuh terkait dengan bagaimana kita melaksanakan struktur kerja dari Saka Kalpataru itu sendiri, yang terkait dengan bagaimana kepengurusan organisasi kepramukaannya, yang spesifiknya nanti baru terkait dengan permasalahan perlindungan pengelolaan lingkungan hidupnya yang akan kita kelola melalui spesifikasi Dinas Lingkungan Hidup. Iya betul, wow ini menarik sekali ya Pak ya untuk dibahas ya, terutama juga untuk milenial yang ada di rumah ini supaya tertarik untuk bergabung ya Bapak bersama dengan Saka Kalpataru. Ini mungkin panggilnya Kakak Yulka Raja ya, karena di Pramuka itu biasanya panggilannya kakak ya. Nggak tahu tua atau muda, pokoknya dipanggil kakak. Kakak, oke baik. Itu pasti ini untuk komunitas, ini bukan komunitas ya Pak ya? Bukan. Apa sih namanya Pak ini? Memang suatu perkumpulan pramuka gitu, organisasi ya. Baik, pasti ada tujuannya nih Bapak terbentuknya. Boleh dijelaskan ini tujuannya sendiri? Baik, Bapak? Jadi tujuan daripada dibentuknya Saka Kalpataru, khususnya Saka Kalpataru daerah Provinsi Sumatera Selatan ini sebenarnya ini lebih bertujuan ke ajang pendidikan dan pembinaan. Jadi ajang pendidikan dan pembinaan untuk para generasi muda sebenarnya. Jadi pramuka itu kan praja muda karana kan, jadi betul-betul pemuda-pemuda yang kalau di struktur organisasi kepramukaannya itu yang masih di level penegak dan pendega. Jadi antara usia, kalau penegak dan pendega itu di usia 16 sampai usia 25 tahun. Nah, mereka kita ajak untuk belajar organisasi yang lebih spesifiknya di bidang lingkungan hidup, yang tujuannya ini sebenarnya untuk mengasah diri, untuk mengasah kemampuan mereka, kemudian dari pengalaman-pengalaman mereka, dari pendidikan-pendidikan terkait dengan permasalahan-permasalahan khususnya lingkungan hidup ini, nanti mereka bisa mengimplementasikan pada saat mereka nanti mungkin betul-betul melaksanakan kewajiban mereka di masyarakat secara umum, atau nanti bisa juga ini akan diimplementasikan mereka terkait dengan pelaksanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ini di dunia kerja mereka, karena begitu kita bicara tentang lingkungan hidup ini semua terkait antar stakeholder, sangat terkait dengan semua komponen-komponen masyarakat yang tujuannya ini untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi itu sebenarnya tujuannya ini sebagai ajang pendidikan, pembinaan untuk terbentuknya karakter ya dari pemuda-pemuda yang betul-betul sesuai dengan dasar dharma itu, yang rela berkorban ya, itu tanpa pamrih, rela menolong ya untuk masyarakat. Dengan itu tadi di awal tridharmanya itu kita harus tidak lepas dari beriman terhadap Sang Pencipta atas alam ini. Banyak itu sekali sebenarnya ya Pak ya, dan juga untuk mendekatkan diri dengan alam juga ya Pak ya, melewati ini ya Pak ya. Baik Bapak, ada banyak Saka Kalpataru ini ada berapa banyak yang tersebar dan di mana saja Pak? Kalau Saka Kalpataru nasional itu rata-rata di 33 provinsi itu rata-rata sudah terbentuk ya di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Nah, sementara di Sumatera Selatan sendiri ya, tindak lanjut dari Saka Kalpataru Provinsi Sumatera Selatan ini ya, kita sudah menyurati beberapa Kwarcap ya. Jadi organisasi kepramukaan level kabupaten kota. Itu kita sudah minta mereka untuk berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kotanya itu untuk membentuk satuan karya di tingkat kabupaten maupun kota. Nah, saat ini yang sudah terbentuk itu baru satu ya, kebetulan. Di mana itu Pak? Di Banyuasin. Nah, Banyuasin itu sudah punya Saka Kalpataru untuk level kabupaten kota yang di bawah binaan Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin. Nah, sementara untuk 16 kabupaten kotanya kemarin sudah
ada beberapa yang sudah beraudien dengan kita, sudah juga melakukan studi banding, sudah juga melakukan beberapa pembahasan tentang struktur organisasinya itu sudah di Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Tapi itu belum ada proses secara legal formalnya yang dikeluarkan surat penunjukan Saka Kalpataru atau penerbitan surat Saka Kalpatarunya dari Kuarcap kabupaten kotanya. Kita doakan jadi baru supaya satu ya di Sumatera Selatan ini merata betul. ya Pak Betul. ya. Baik Bapak. Siapa saja sih Bapak yang bisa ikut satuan Saka Kalpataru ini? Atau kategorinya atau kan mahasiswa, anak-anak pelajar, boleh dijelaskan? Sebenarnya yang bisa ikut di Saka Kalpataru ini semua elemen masyarakat, ya semua elemen masyarakat. Memang terutama karena memang bentukannya ini organisasi kepramukaan, ya seperti tadi pramuka itu kan sebenarnya Praja Muda Karana. Jadi kan pemuda atau pemudi sebenarnya yang lebih kita utamakan untuk mereka melakukan pendidikan atau pembinaan atas karakter-karakter mereka sesuai dengan organisasi kepramukaan. Namun tidak menutup kemungkinan dari pramuka yang seperti saya sampaikan tadi dari level penegak dan pendega itu sekitar usia 16 sampai 25 tahun itu ya mereka diasah dengan beberapa keterampilan kepramukaan termasuk di bidang organisasi, kemudian keterampilan khusus di bidang perlindungan pengelola lingkungan hidup melalui 3 krida ya nanti mungkin akan dijelaskan lebih jauh. Nah, setelah itu nanti memang sistem rekrutmen daripada kepramukaan ini kita tidak akan lama-lama, jadi nanti mereka punya kesempatan untuk menjadi anggota Saka Kalpataru ini lebih kurang nanti kalau di usia 16 itu kan artinya mereka itu kalau kita lihat di dunia pendidikan itu posisi mereka di kelas 2 SMA. Ya, atau di kelas berapa itu sekarang ini kalau sekolah? 11. 2 SMA ya, sama 11. Kelas 11 ya. Nah, pada saat mereka sudah di kelas 12 ya sudah mau ujian akhir itu biasanya mereka ini sudah mulai tidak aktif lagi. Nah, pada saat 1 semester sampai 1 tahun itulah kita melakukan pendidikan karakter terhadap pemuda-pemuda yang ada di sekolah-sekolah ini. Nah, pada waktunya nanti mereka ini bisa tetap menjadi anggota Saka Kalpataru, tapi mereka nanti mungkin kita dudukkan sebagai pamong. Jadi nanti mereka akan memberikan satu pemahaman materi sebagai narasumber untuk adik-adiknya yang di 1 semester atau sampai 1 tahun ini nanti akan kita rekrutmen dari berbagai pemuda khususnya yang ada di sekolah-sekolah SMA, SMK atau SMKK yang di kelas 11 tadi. Iya, bisa jadi ini terus 10 ya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau toh mereka masih ingin mengabdikan di Saka Kalpataru, mereka bisa kita tindak lanjuti sebagai pamong yang nanti pamong ini juga Saka Kalpataru ini dibantu oleh Dewan Kerja Daerah ya. Dewan Kerja Daerah Saka Kalpataru. Jadi mereka nanti yang akan mengajarkan atau melaksanakan beberapa program-program ke Saka Kalpataruan di Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ini tidak terbatas. Sampai kapan mereka ingin mengabdikan selaku anggota Saka Kalpataru boleh ya Pak ya. Boleh. Ya itu. Mungkin sedikit lanjutan termasuk kita juga merekrutmen di dalam struktur organisasi kita ini ada beberapa syarat ya Pak ya? Ada beberapa anggota MABI juga kan. MABI itu apa Pak? Ya ini Dewan Pembina. Oh, Dewan Pembina. Dewan Pembina ini ya kita libatkan beberapa unsur-unsur perusahaan ya yang semua sangat terkait dengan bagaimana mereka melaksanakan program-program perlindungan pengelola lingkungan hidup ya. Nanti pembelajaran itu juga bisa dimintakan lewat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menciptakan itu tadi
ya pemuda-pemuda yang nanti ya baik dari sektor pendidikan maupun pembinaannya itu punya karakter bagaimana mereka bisa cinta dan menyelamatkan lingkungan ini. Betul, banyak gitu. sekali ya Pak. Jadi ya, semua stakeholder bisa terlibat di dalam Kesaka Kalpataruan ini. Baik, Bapak kita break dulu, nanti kita lanjut ke segmen yang berikutnya ya Pak ya. Baik Sobat Pertanahan dan Lingkungan, kembali lagi di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk Semua. Masih bersama dengan Kak Yulkar pada hari ini Sobat, kembali kita akan membahas tema tentang Satuan Karya Pramuka atau Saka Kalpataru. Nah mungkin penasaran ini Kak Yulkar, Sobat semua di rumah yang ingin bergabung dengan Satuan Karya Pramuka atau Saka Kalpataru ini, apa saja sih syaratnya? Ya, jadi semakin penasaran ya dengan Saka Kalpataru. Ya mudah-mudahan dengan program podcast ini bisa menyebarkan beberapa informasi terkait dengan Saka Kalpataru yang betul-betul ini sebenarnya di keanggotaannya ini betul-betul nanti kita harapkan dari beberapa pemuda maupun pemudi yang betul-betul punya karakter ya, khususnya bagaimana bisa mereka untuk cinta terhadap lingkungan hidup. Jadi syarat-syarat untuk ikut Saka Kalpataru itu sebenarnya tadi sudah dibahas. Sebenarnya itu terkait dengan pemuda-pemudi yang ada di Sumatera Selatan ini. Artinya pemuda-pemudi yang ada di Sumatera Selatan ini harapan kita betul-betul sesuai dengan syarat yang kita tetapkan itu bisa mengikuti untuk sebagai anggota Saka Kalpataru yang di anggota kepramukaan mereka itu di dalam gugus ya, gugus depan ya, di sekolah-sekolah gugus depan mereka itu sudah tercatat sebagai anggota pramuka sebagai penegak atau pendega. Jadi kisaran usianya itu lebih kurang 16 sampai 15 tahun. Nah, itu nanti kita akan open recruitment ya. Kita Saka Kalpataru ini rutin setiap semester di awal-awal semester untuk adik-adik untuk kakak-kakak ya, adik-adik SMA ya. Untuk adik-adik SMA itu nanti kita akan open recruitment ke SMA kita minta beberapa personil kepramukaan gugus depan mereka itu untuk bergabung ke dalam Saka Kalpataru. Nah, ini sebenarnya kenapa tujuan kita lebih spesifik ke adik-adik yang di SMA maupun SMK yang menduduki di kelas 11 ya. Ini harapan kita nanti ya dengan pendidikan dan pembinaan karakter di bidang lingkungan hidup ini nanti akan seiring sejalan dengan beberapa program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Contohnya nanti mereka ini akan menjadi duta-duta ya, duta-duta sebagai duta-duta untuk mereka bisa melaksanakan pendidikan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Ya. Nah, ini biasanya apresiasinya ini terkait dengan sekolah adiwiyata. Nah, nanti mereka ini sebagai agent atau itu tadi duta lingkungan duta lingkungan untuk sekolah-sekolah mereka. Jadi kami juga nanti di Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ya, yang notabene akan selalu bekerja sama dengan Saka Kalpataru ini akan memberikan satu prioritas bagi sekolah-sekolah yang ingin ya mengirimkan anggota pramuka mereka ke Saka Kalpataru ini untuk dididik menjadi bagaimana mereka bisa paham tentang pelaksanaan sekolah berbudaya lingkungan hidup ya, yang nanti ya akan kita berikan satu apresiasi ya, baik itu di tingkat provinsi maupun sampai ke tingkat nasional. Jadi prioritasnya nanti di situ ya. Jadi dengan mereka sebagai duta-duta di sekolah mereka bisa memberikan pemahaman bagaimana sih melaksanakan pendidikan berbudaya lingkungan hidup di sekolah itu dengan teman-teman mereka sesama anak-anak apakah itu kelas 10, kelas 11 maupun kelas 13 melalui itu tadi
keanggotaan mereka di dalam Saka Kalpataru. Nah, setelah mereka ikut anggota Saka Kalpataru dengan open recruitment kita itu tadi ya, itu ada beberapa mekanisme yang akan kita lakukan. Yang pasti ya secara administratif itu syarat mereka harus penegak atau pendega. Kemudian pada saat kita akan tetapkan mereka sebagai anggota Saka Kalpataru, ini biasanya ada mekanisme rekrutmen kita dengan mereka melakukan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratannya itu kita akan mengadakan pertikara. Pertikara itu apa, Pak? Ya, perkemahan bakti karya Saka. Oh gitu. Ya, nah ini biasanya akan kita lakukan seiring dengan beberapa program kita untuk melatih atau menguji moral maupun mental mereka. Jadi nanti pada saat perkemahan itu kita akan lakukan beberapa pemahaman pendidikan terkait Saka Kalpataruan yang khusus tentang program-program 3 Krida ya, 3 RK ya, kemudian perubahan iklim kah, keanekaragaman hayati kah, kemudian bagaimana mental kepramukaan mereka, bagaimana jiwa kesatria mereka yang rela menolong tanpa pamrih itu, kemudian bagaimana ketakwaan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu nanti kita nilai pada saat kita melakukan perkemahan Sabtu Minggu. Nah, dari perkemahan Sabtu Minggu itu nanti kita akan evaluasi. Biasanya ya, nanti kita akan mengangkat mereka secara resmi dengan pemberian brevet Saka Kalpataru bagi anggota yang betul-betul direkrutmen sebagai anggota Saka Kalpataru. Nah, setelah itu baru mereka nanti di waktu berjalan akan dilakukan pemahaman lebih dalam terhadap program-program kepramukaan ya, terkait disiplin, terkait mental, dan utamanya terkait dengan pemahaman 3 Krida. Apakah itu 3R-nya, apakah itu perubahan iklim maupun keanekaragaman hayati. Gitu. Mengenai tentang 3 Krida tadi ya, Bapak ya, boleh dijelaskan Bapak apa sih mengenai 3 Krida tadi masing-masingnya Bapak? Ya, sebenarnya 3 Krida itu syarat itu menjadi syarat kecakapan khusus. Ya, jadi mereka dikatakan berhasil ya menjalani keanggotaan pramuka di Saka Kalpataru, mereka harus memahami ketiga kecakapan Krida ini ya, yang menjadi syarat kecakapan khususnya itu seperti 3R itu ya, mereka betul-betul harus memahami ya, selepas nanti apakah mereka akan lanjut ke sebagai anggota Saka Kalpataru sebagai pamongkah nanti, atau betul-betul mereka nanti tidak ikut sebagai anggota Saka Kalpataru tapi mereka akan melanjutkan ke masyarakat kah, tapi mereka paling tidak sudah paham terhadap 3 Krida ini. Nah, seperti 3R kan, 3R itu reuse, recycle. Jadi reuse itu sebenarnya programnya itu mereka harus sudah mulai memahami bagaimana kita sudah arif terhadap lingkungan. Jadi sebelum kita memanfaatkan satu produk itu ya, kita sudah bisa memilih-milih produk mana yang kira-kira betul-betul ini bisa bermanfaat untuk saya, untuk diri saya, untuk keluarga, termasuk untuk masyarakat sekitar. Nah, di situ mereka sudah memahami. Jadi jangan asal ambil gitu loh. Kira-kira itu tidak bermanfaat untuk kita, jangan kita ambil gitu. Nah, itu mereka harus sudah paham terhadap reuse itu kan. Kemudian bagaimana mereka bisa paham akan reuse-nya sendiri kan. Nah, reuse itu sebenarnya konsepnya penggunaan kembali. Ya. Jadi kita sudah tahu ya, produk ini seperti di reduce tadi kan kita mengurangi kan, ya
bukan kita memanfaatkan kembali. Jadi di awal kita sudah memilih ya, memilih yang tepat, kemudian yang tepat itu nanti ini pasti akan ada sisa. Jadi konsep filosofinya saya pikirkan, saya sampaikan, setelah kita manfaatkan nanti pasti akan ada sisa. Iya. Sisanya bisa dimanfaatkan lagi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kembali ya, dengan misalnya ya itu nanti mungkin akan kita manfaatkan untuk recycle yang lebih lanjut lagi. Nah, kemudian nanti setelah tingkatan berikutnya nanti kita akan memahami tentang recycle, ya kan. Nah, dari hasil reuse tersebut nanti akan ada limbah juga, sisa-sisa produk itu. Nah, sisa-sisa produk yang mungkin hanya tinggal 20% itu kita diajarkan bagaimana nanti kita merecycle. Ya, merecycle itu kita mendaur ulang, yang nanti bisa dimanfaatkan untuk sub-sub unsur komponen yang lainnya. Misalnya nanti mungkin bisa kita recycle untuk pemanfaatan kegiatan-kegiatan lainnya seperti cup aqua, air mineral itu ya. Nah, ini kan banyak dimanfaatkan kembali ya. Kemudian misal bekas tanam tumbuh ya kan, kompas, itu nggak mesti harus dibuang. Ini artinya bisa dilakukan recycling lagi ya, untuk pemanfaatan seperti pupuk kompas, ya, Pak, organik. Nah, jadi syarat kecakapan khususnya itu kawan-kawan itu dari 3R itu harus memahami tentang composting, bagaimana kita membuat kompos ya. Ya, kompos itu artinya nanti kita akan mendaur ulang ya komponen-komponen biotik ya, bukan komponen abiotik ya. Seperti air mineral itu komponen abiotik ya, komponen biotik artinya seperti daun-daunan, bekas buah, kulit-kulit buah itu bisa kita manfaatkan untuk composting. Kemudian nanti kita akan mendaur ulang. Mendaur ulang itu artinya kita akan memanfaatkan kembali, seperti khususnya kita akan spesifik ke cup-cup bekas yang abiotik tadi kan, yang bekas kemasan air itu bisa kita manfaatkan untuk hiasan untuk pemanfaatan dari kegiatan yang akan bermanfaat untuk karya-karya lain. Itu banyak sekali ya, Pak. Ya. Ini Bapak boleh dijelaskan. Dan yang lebih penting lagi nanti ya, ini akan meningkatkan nilai. Jual ya. Dari pemahaman kita terhadap 3R ini akan memberikan satu nilai. Nilai apa itu, Pak? Ya, nilainya ya nilai dalam bentuk apa ya? Yang kita hasilkan ya, Pak ya. Betul. Ya. Dari recycle tadi itu nanti tertuang di dalam program bank sampah. Bank sampah. Ya, bisa bank sampah. Jadi ya? Bank sampah itu nanti konsepnya, jadi kita yang memiliki sampah, khususnya sampah anorganik ya, yang abiotik tadi, itu bisa disampaikan ke bank sampah. Cuman memang bank sampah ini kadang-kadang kendalanya memang organisasinya ini belum begitu membumi ya di kita, karena konsepnya memang ya kita menerima sampah-sampah organik ya, konsekuensi kita menerima sampah organik itu dinilai secara ekonomi terhadap teman-teman yang menyampaikan sampah-sampah anorganik tersebut. Nah, itu untuk krida 3R ya. Sementara untuk syarat pencapaian khusus untuk perubahan iklim itu sebenarnya sangat terkait semua, sangat berhubungan. Jadi kita harus memahami bagaimana kita bisa mengkonversi atau menghemat energi air ya, kemudian bagaimana kita bisa menghemat energi listrik, kemudian bagaimana kita bisa menerjemahkan transportasi hijau. Jadi antara air, penghematan energi air, kemudian penghematan energi listrik ini harus sudah mulai kita budayakan dari kecil, karena tidak ada kata lain ya untuk air ini ya, memang kita harus konservasi, kita harus sudah mulai hemat. Jadi kalau kita bicara hukum termodinamika itu ya, energi itu tidak akan hilang, tapi dia akan berubah bentuk. Nah,
energi air ya apabila kita tidak bisa konservasi sedini mungkin ya, dia tidak akan hilang. Tapi dia akan berubah bentuk. Berubah bentuk bagaimana? Dari air bersih menjadi air kotor. Akhirnya kita akan krisis air. Nah, paling tidak ke depan ya, adik-adik yang kita rekrutmen ini menjadi anggota HK Pataru, dia sudah punya pemahaman bagaimana mereka punya konsep untuk bisa mengkonversi atau konservasi energi air maupun energi listrik. Nah, konsekuensinya nanti kalau dari air, dari energi listrik ya, atau energi BBM juga nanti yang konversinya dari BBM itu mereka sudah paham ya, mudah-mudahan mereka juga akan paham seiring dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, kita akan menuju ke energi yang betul-betul energi yang digunakan sebagai transportasi hijau. Baik. Nah, satu lagi untuk kridanya itu syarat percakapan khususnya itu terhadap keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu ditekankan teman-teman Saka Kalpataru ini betul-betul nanti dia akan memahami bagaimana mereka melakukan pelestarian sumber daya genetik. Jadi seperti kita ketahui tadi begitu kita bicara perubahan iklim tadi ada bicara tentang air itu kita akan bicara tentang krisis air kalau kita tidak bisa mengkonversi. Nah, begitu kita bicara sumber daya genetik, kalau kita tidak arif bijaksana ya, kita akan menghadapi tantangan krisis pangan. Nah, sumber daya genetik itu yang harus kita jaga. Nah, bayangkan Indonesia ini, Sumsel ini juga ya, begitu banyak sumber daya genetik ya di dalam sektor-sektor pangan yang harus kita jaga. Jadi di situ pemahaman, jadi ya kita harus arif bijaksana bagaimana kita menjaga sumber daya genetik ya, bagaimana kita mengkonservasi ekosistem, kemudian dari kita menjaga sumber daya alam genetik, kemudian mengkonservasi ekosistem tersebut, harapan kita nanti lingkungan menjadi baik, kita bisa memanfaatkan jasa ekosistemnya. Jadi syarat kecakapan khusus dari sumber daya dari keanekaragaman hayati ini jasa ekosistem. Nah, jasa ekosistem inilah ke depan yang akan kita dorong ya, karena dengan jasa ekosistem ini ya kita akan mendapat satu nilai ya, nilai ekonomi yang begitu baik. Jadi jasa ekosistem itu seperti tanam tumbuh ya, seperti mangrove yang sekarang lagi tren ini, itu dimanfaatkan mereka sebagai jasa ekosistem. Jadi jasa ekosistem sebagai pariwisata. Jadi yang alami-alami seperti itu. Nah, ini ke depan kita akan dorong kawan-kawan untuk paham terkait dengan beberapa tiga krida ini. Satu lagi mungkin dari tiga krida ini kami dari Dewan Saka Kalpataru ya, dari apakah itu dari pembinanya termasuk Dewan Saka Kalpatarunya sendiri, sebenarnya harapan kami dari tiga krida ini nanti kakak-kakak yang sudah terjun di dalam ke Saka Kalpataruan ini betul-betul mereka bisa memberikan satu contoh pemahaman bagaimana mereka bisa mengimplementasikan tiga krida ini. Jadi nanti ada demplot-demplot ya yang bisa dijadikan acuan ya, baik itu oleh stakeholder pemerintahan atau pemerintahan antar OPD kita, kemudian pemerintah kabupaten kota, termasuk dari dunia usaha kegiatan. Jadi bagaimana sih mereka melakukan 3R ini? Nah, nanti kita ada demplot-demplot yang bisa kita kasihkan contoh yang dilakukan oleh kakak-kakak Saka Kalpataru, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Itu pemikiran kita ke depan yang akan kita tuangkan dan harus kita jalankan ke depannya seperti itu. Iya, ya Pak.
Kembali lagi Sobat Pertanahan dan Lingkungan di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk Semua. Kembali Kak Ilkar, kita akan membahas ya tema kita pada hari ini. Apa saja sih manfaat yang bisa dirasakan mungkin oleh seluruh anggota Saka Kalpataru ini setelah bergabung ini? Ya, kalau manfaat saya rasa cukup banyak ya. Banyak ya. Cukup banyak. Jadi manfaat-manfaat yang paling mendasar itu artinya kita akan peduli terhadap sesama. Ya. Begitu kita sudah peduli terhadap sesama, insya Allah kita akan peduli dan cinta terhadap lingkungan. Karena begitu kita peduli terhadap sesama, cinta terhadap lingkungan, ya itulah sebenarnya hakikat manusia yang sebenarnya. Betul. Jadi kita tidak kita sudah meninggalkan konsep egosentris sebenarnya. Jadi begitu kita masuk ke Saka Kalpataru, ya bergabung ke Saka Kalpataru, harusnya konsep egosentris itu sudah hilang menjadi konsep ekosentris. Jadi kalau konsep ekosentris itu artinya ya kami pramuka ini ya tanpa lingkungan yang baik, ya, tanpa ekosistem yang baik, kami tidak ada apa-apanya. Jadi kita akan menghargai terhadap sesama, kita akan menghargai terhadap lingkungan, kita akan menghargai terhadap komponen-komponen lingkungan yang paling kecil. Karena itu menjadi subsistem yang menunjang kesatuan ekosistem yang seimbang, yang akhirnya akan berkelanjutan. Itu sebenarnya manfaat-manfaat yang bisa kita dapat. Di samping manfaat sosial, ya, kita juga akan belajar organisasi, ya, kita akan belajar semakin kita bertanggung jawab, ya. Kemudian kita juga nanti belajar bagaimana kita untuk cermat, ya, terhadap potensi-potensi yang ada di diri kita. Jadi begitu banyak manfaat. Juga kita akan belajar disiplin, ya, karena ya kunci sukses itu nggak ada kata lain sebenarnya, itu di disiplin. Jadi ya, di situ kita nanti akan belajar bagaimana kita mendisiplinkan diri, ya. Konsekuensi kita sudah disiplin, kita nanti akan menghargai orang-orang lain, termasuk lingkungan. Baik Bapak, apakah Saka Kalpataru ini mendapat dukungan dan juga pembinaan dari pemerintah Bapak? Dan apakah bentuk kerjasamanya? Ya, kalau dukungan dari pemerintah pasti ya, ya, karena memang ini sebenarnya di bawah binaan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, ya, yang notabene itu sebenarnya kita ini masuk di dalam kepengurusan kuartir daerah, Kuarda, ya kan. Jadi seperti kita ketahui, kuartir daerah itu sendiri pembinanya itu sendiri Pak Gubernur, ya, Pak Herman Deru, dan Pak Wakil Gubernur Pak Mawardi Yahya. Sementara ketua kuardanya itu sendiri itu Pak Rija Palepi, yang di dalam kepengurusan di dalam organisasinya itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu termasuk di dalam struktur organisasi. Nah, kebetulan ya kita juga membawahi Saka Kalpataru. Jadi Saka Kalpataru ini sendiri di bawah binaan langsung Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, bentuk bantuan pembinaannya sudah banyak. Jadi kita selama ini sudah banyak menjalankan program-program Saka Kalpataruan. Salah satunya itu tadi kita sudah bekerja sama dengan beberapa usaha kegiatan, dengan kelompok-kelompok organisasi lingkungan, ya, dalam hal ini bank sampah, dalam hal ini mungkin beberapa organisasi kampung iklim, ya, yang bisa kita lakukan transfer ilmu pengetahuan terkait dengan lingkungan. Nah, sementara untuk bantuan pemerintah sendiri ya terhadap beberapa fasilitas, ya, salah satunya ya yang sudah disupport oleh Pak Gubernur dalam hal ini melalui program-program Dinas Lingkungan Hidup, ya, kita sudah memiliki satu anjungan, ya, anjungan Saka Kalpataru, yang sebenarnya anjungan itu diperuntukkan bagi kawasan perkemahan daerah di kawasan Gandus. Nah, itu Saka Kalpataru kita sudah memiliki anjungan yang intinya nanti untuk ajang pendidikan dan ajang pembinaan. Nah, sementara di kantor Dinas Lingkungan Hidup sendiri sebagai base camp-nya kita juga sudah punya
sudah punya anjungan juga ya terkait dengan Saka Kalpataru yang nanti akan kita buat beberapa program-program untuk meningkatkan nilai ekonomi lah bagi teman-teman anggota Saka Kalpataru yang untuk betul-betul mereka bisa menciptakan kemandirian di dalam kepramukaan Saka Kalpataru. Jadi begitu banyak bantuan-bantuan dari pemerintah, kerjasama dari pemerintah, termasuk dari beberapa stakeholder usaha kegiatan yang selama ini mensupport betul beberapa program-program Kalpataru. Salah satunya apabila kita ingin melakukan pemahaman atau pembelajaran terhadap 3R ini ya terhadap beberapa usaha kegiatan. Nah, itu mereka akan support terhadap mitra binaan mereka yang selama ini sudah menjalankan beberapa program 3R kah ya, kemudian beberapa program perubahan iklim yang dituangkan di dalam kampung iklim kah, kemudian beberapa keanekaragaman hayati kah, terhadap konsep-konsep konservasi yang sudah dilakukan mereka. Kita akan melakukan studi banding sekaligus melakukan pemahaman terhadap pendidikan dan pembelajaran teman-teman atau kakak-kakak Saka Kalpataru yang termasuk di dalam Saka Kalpataruan. Sudah begitu banyak yang ke depan akan terus kita tingkatkan sehingga betul-betul nanti kita menjadi satuan karya pramuka Saka Kalpataru yang betul-betul bisa mandiri, yang menjadi ujung tombak lah harapan seperti yang tadi disampaikan, paling tidak ujung tombak bagi kakak-kakak yang betul-betul masih duduk di kelas 11, kelas 2 untuk menularkan bagaimana sih mereka bisa melakukan pelaksanaan program budaya lingkungan hidup di sekolah masing-masing. Sehingga pada tiba waktunya mereka harus terjun ke masyarakat, mereka sudah punya konsep-konsep yang terkait dengan bagaimana mereka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara mendasar. Gitu. Bapak, satu pertanyaan terakhir ini, apa pesan dan juga harapan untuk Satuan Karya Kalpataru? Pesannya sebenarnya simple kalau saya, karena dari awal begitu mulia pramuka ini, jadi kita tetap harus kembali ke Trisatya. Jadi diri kita harus betul-betul harus menjalankan terhadap kewajiban kita ke Tuhan Yang Maha Esa, ke negara Republik Indonesia. Kemudian kita juga harus menolong sesama hidup dan ikut membangun masyarakat. Jadi itu intinya, itu semua terlepas daripada jiwa dasadharma kita yang suci dalam pikiran, ya, perkataan dan perbuatan. Jadi itu sebenarnya hakikat yang harus kita kembalikan ke jiwa pramuka Saka Kalpataru ini, sehingga itu bisa kita implementasikan di dalam kita melakukan penyelamatan terhadap lingkungan hidup kita ini. Ya, baik. Begitu banyak juga manfaatnya Pak ya ketika kita bergabung dengan Satuan Karya Kalpataru, dan semoga ini Saka Kalpataru khususnya di Provinsi Sumatera Selatan seluruh 16 kabupaten kota ini sudah ada ya Pak ya. Segera akan kita dorong untuk percepatan. Sehingga nanti harapan kita kalau di 17 kabupaten kota sudah ada, nanti kita akan melakukan kemah antar saka, ya. Jadi kemah antar saka itu nanti kita akan transfer ilmu pengetahuan terkait dengan pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan program-program 3 Krida di daerah masing-masing. Wah, seru sekali ya Kak Yulkar ya. Baik, terima kasih banyak Kak Yulkar untuk hari ini, untuk sharing-sharingnya tentang tema podcast kita mengenai Satuan Karya Kalpataru. Semoga Kak Yulkar ini sehat selalu ya Kak ya. Baik, terima kasih juga untuk seluruh sobat pertanahan dan lingkungan yang sudah menonton podcast di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Sumsel maju untuk semua. Saya Tiani Stilia, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.